Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kali ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan persekutuan online. Syukur kepada Tuhan pada saat ini, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita dapat bersekutu, dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mengurangi semangat kita untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua itu karena kasih karunia dari Tuhan. Dengan meninggalkan segala kesedihan kita, segala kelelahan kita, marilah kita bersama-sama bersekutu dalam nama Yesus. Sebelum kita melanjutkan untuk ibadah online kali ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang berada di dalam surga yang mulia, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, atas udara, atas matahari, atas hewan, atas tumbuhan, atas tanah, yang semuanya memberikan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur di tengah kesibukan kami, Engkau rela datang ke tengah-tengah kami. Semua itu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami serahkan jalannya persekutuan ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman dari pembicara, kita nyanyikan sebuah lagu, sebuah pujian. Yesus pokok dan kita carangnya. Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi di tengah pekan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu dan untuk kasih setia-Mu kepada setiap kami. Sehingga hari ini kami masih ada dan boleh masih dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah tengah pekan online saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang kasih Tuhan. Kami mau belajar tentang bagaimana mengasihi dari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menolong kami mengerti dan menjalaninya sesuai dengan yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus pokok dan kita carangnya. Nah, ini kita mau belajar tentang itu. Kan ada refrennya nih. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya, itulah tadi refrennya Yesus pokok dan kita carangnya. Nah, ini kita mau bersama-sama membuka di dalam 1 Yohanes 4
ayat 7 sampai dengan 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12 bahwa tentang Allah adalah kasih. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita haruslah saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, itu 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Nanti yang di akhirnya kita akan baca lagi di saat akhir adalah ayat 20 dan 21. Ketika kita mendengarkan ini, sungguh suatu anugerah ya Tuhan. Apa yang kita ingat? Kalau saya sih langsung ingat pendetanya GKI Sorogenen sedang berdoa. Awalan doa, pendeta Hendrikus selalu mengatakan, sungguh suatu anugerah ya Tuhan. Nah, ketika kita dengar itu, ingat-ingat akan pendeta Hendrikus lagi berdoa gitu. Juga ini, saya ingat setiap kali lihat di jalan ada perbaikan jalan, selalu ingat apa? Ingat mama saya ngasih kendi. Ngasih kendi itu tempat minum gitu ya. Karena apa? Sering di zaman dahulu saya kecil saya selalu lihat kalau ada perbaikan jalan di rumah saya di desa sana di Siwarujayeng, mama selalu sediakan kendi dan cangkir minum. Buat apa? Buat para pekerja, kasihan panas-panas begitu. Jadi sampai sekarang ketika melihat perbaikan jalan saya selalu ingat mama saya dan kendinya. Nah, kadang-kadang satu kebiasaan mengingatkan kita kepada orangnya. Ketika kita mendengar sungguh suatu anugerah, kita ingat pendeta Hendrikus. Ketika melihat orang perbaikan jalan, ingat mama saya. Juga satu saat ketika saya pernah membeli peti mati gitu ya. Membeli peti mati, seorang tante mengatakan saya, "Oh, kamu persis dengan Kong Daek gitu. Kong Daek itu, Taesunda itu engkong saya." Kenapa? Karena dia melihat bahwa kebiasaan membeli peti mati untuk orang-orang yang memerlukannya. Yang memerlukannya kan orang mati ya. Orang mati yang memerlukan peti tetapi nggak bisa beli peti. Itu engkong saya selalu mencoba meskipun dia bukan orang yang kaya tetapi selalu mencoba bisa memenuhi kebutuhannya itu. Jadi ketika saya waktu itu beli peti mati, si tante mengatakan, kamu seperti engkongmu gitu, seperti Kong Daek, sukanya beli peti mati. Nah, ada satu kebiasaan-kebiasaan yang dikenali orang menuju kepada orang yang melakukan kebiasaannya itu. Nah, dari ayat tadi kita akan lihat lagi ayatnya. Ada satu kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, dari ayat ini kita akan tahu bahwa sebentar saya cari ya. Nih, tentang kebiasaan Allah, yaitu apa? Kasih. Di sini dikatakan apa? Sebab Allah adalah kasih. Jadi ketika setiap orang merasakan kasih, setiap orang mendapatkan kasih, dia akan ingat tentang Allah. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau ada di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi ketika tidak mengasihi, ya otomatis bukan dari Allah. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah
apa kalau bilang, entah trademark, entah kebiasaannya, tapi di sini dikatakan dari Alkitab ini dari 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi barang siapa tidak mengasihi, dia bukan dari Allah. Tetapi barang siapa mengasihi, dia berasal dari Allah. Itu yang dikatakan di dalam ini. Dan inilah kasih itu yang di tengah-tengah kita, bahwa Allah, nah dari ayat 12, dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Alkitab yang menyatakan, berarti itu benar. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Nah, makanya kita jadi mengerti ketika di ayat sebelumnya mengatakan apa? Allah mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, kita akan jadi mengerti mengapa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia ini. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Maka dia mengutus anaknya yang kelihatan. Kita bisa melihat anaknya, yaitu Tuhan Yesus yang kelihatan. Sehingga kita bisa melihat Allah melalui Tuhan Yesus. Kita bisa berhubungan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Kita dapat melihat, mengenali Allah dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah mengerti poin ini, maka nanti akan lebih mudah untuk belajar tentang di dalam Alkitab. Kita bertumbuh pengenalan akan Kristus, bagaimana kita mengasihi. Nah, ini dikatakan juga apa? Apakah kasih itu? Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengasihi Allah, nggak ada contohnya. Tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dengan apa? Dengan mengutus anaknya. Nah, dari anaknya itulah kita mengenal apakah itu kasih. Dari anaknya Allah lah kita mengenal bagaimana mengasihi. Ya, benar. Dari Tuhan Yesuslah kita mengenal bagaimana mengasihi Bapaknya, bagaimana mengasihi saudara-saudaranya, bagaimana mengasihi musuhnya. Nah, dari Tuhan Yesuslah kita mengenal apakah itu kasih. Dari Tuhan Yesuslah kita mengenal bagaimana cara mengasihi. Itulah sebab Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia untuk memberi contoh. Mengapa? Karena kita tidak bisa melihat Allah. Dengan adanya Yesus kita bisa melihat Allah. Dengan adanya Yesus kita bisa mempraktekkan apa yang Allah mau dan kehendaki. Nah, itu sekilas tentang kasih. Jadi kita bisa mengasihi karena apa? Karena Kristuslah yang sudah memberi contoh kepada kita bagaimana mengasihi. Dan bagaimana kita melakukan kasih. Kita akan lihat di terakhir ayat 20. Ini dikatakan apa? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tadi di dalam ayat 12 kan kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Lah ya kan? Bagaimana kita bisa ngomong mengasihi Allah begitu tuh, kita tidak pernah lihat Allah. Makanya dikatakan apa? Pendusta. Tapi kalau kita belajar mengasihi saudaranya yang kelihatan kita buat belajar. Nah, ini adalah ayat yang indah sekali dan saya mau coba mempraktekkan. Kita mencoba dulu melakukan untuk apa-apa yang kelihatan. Kalau kita yang kelihatan aja nggak bisa lakukan, bagaimana kita bisa melakukan untuk yang tidak kelihatan? Nah, ayat ini saya banyak belajar dari ayat ini. Bagaimana mengasihi Allah dengan cara apa? Mengasihi saudaranya. Bagaimana dengan cara mengasihi Allah? Dengan cara mengasihi sesamanya. Bagaimana cara mengasihi Allah dengan mengasihi musuhnya? Itu yang diajarkan. Demikian juga hal-hal lain saya kembangkan sendiri di dalam ayat ini. Ternyata adalah lebih mudah melakukan untuk yang kelihatan kan daripada yang enggak kelihatan. Hal ketaatan juga demikian. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah yang enggak kelihatan? Kalau kita sendiri yang sudah kelihatan tidak bisa mentaatinya. Contoh nih, peraturan perusahaan yang jelas-jelas ada tulisannya 1, 2, 3. Ada punishment-nya juga kalau enggak mengikuti ini. Hukumannya ini, ada yang kelihatan itu kita nggak bisa taati, bagaimana kita bisa mentaati Allah? Atau bagaimana kita bisa mentaati Alkitab?
Kalau yang sudah-sudah yang ada ada rambu-rambunya aja kita sulit menaati, bagaimana kita mentaati. Nah, saya juga belajar itu, bagaimana mengasihi Allah dengan cara mengasihi suami. Bagaimana cara mengasihi Allah paling gampang itu tuh adalah dengan cara mengasihi anak. Karena wis gampang lah. Nah, tapi lanjut lagi, kasih itu juga harus dipelajari. Pertama mengasihi anak, gampang. Mengasihi suami, setengah gampang, setengah enggak, misalkan seperti itu. Mengasihi, nah paling sulit kan mengasihi musuh gitu kan. Tapi itu harus dilatih. Bagaimana juga dengan ketaatan. Kita latih ketaatan dengan apa? Ya yang kecil, yang gampang. Di perusahaan ya taat dengan peraturan perusahaan. Di pemerintah ya kita taat dengan hukum-hukum pemerintah. Nanti dengan terlatihnya hal-hal yang seperti itu dari yang kecil kita akan lebih mudah untuk mentaati firman. Hal memberi juga begitu, kita bisa latih dengan apa yang kelihatan dan yang gampang dulu. Memberi hal-hal yang kita punya, lalu memberi hal-hal yang kita sulit lakukan tetapi kita ajar memberi. Nah dengan demikian kita akan belajar mengenal Allah. Hormat juga begitu. Bagaimana kita bisa menghormati Allah kalau di rumah tidak menghormati suami misalkan seperti itu. Ya inilah ayat ini menolong kita untuk belajar bagaimana mengenal Allah dan mentaati Allah. Dengan cara apa? Mengasihi manusia ya. Cara mengasihi Allah dengan cara mengasihi manusia. Cara mentaati Allah juga dengan cara mentaati peraturan-peraturan yang ada. Seperti itu. Nah nanti kalau sudah tahu demikian, lagu tadi Tuhan Yesus pokok dan kita caranya, kita akan bisa mengerti. Dari ayat 21 ini dikenalkan. Dan perintah ini kita terima dari dianya besar. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, lagu tadi, Yesus pokok dan kita caranya. Yesus cinta aku cinta engkau, dan engkau akan cinta Allah lagi. Nah itulah cara Allah mengajarkan kita bagaimana mengasihinya dengan mengasihi saudara. Akhirnya saudaranya akan mengenal bahwa kita mengasihi, dia akan melihat ada Allah di dalam kita, maka dia akan kembali mengasihi Allahnya. Indah kan? Alkitab memang indah. Kalau kita bisa belajar dan kita bisa menjalaninya, maka hidup itu akan, seorang teman mengenangnya apa? Jalan nebel, bisa dijalani gitu dengan lebih mudah. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah dikasih contoh oleh Tuhan Yesus. Termasuk mengasihi pun. Nah minggu depan atau dalam waktu ini adalah hari-hari tentang kasih. Valentine, hari kasih, lalu Sinja juga cara kita untuk bagaimana mengasihi saudara, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Nah ini adalah hari penuh kasih, nah bagaimana cara mengasihinya? Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan. Dalam minggu ini mari kita bersama-sama terapkan bagaimana cara kita mengasihi. Kasih yang gampang dulu, kasih yang gampang dulu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti Yesus mengasihiku. Ku mengasihimu, kamu mengasihi dia. Amin. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau memberikan Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia. Memberi contoh yang nyata untuk kami lihat. Terima kasih untuk Alkitab yang boleh menuliskannya. Sehingga kami boleh mempelajarinya. Dan boleh mencontohnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkan kami bukan hanya sekedar mengagumi, bukan hanya sekedar mengerti, bukan hanya sekedar memahami. Tetapi berilah keberanian kepada setiap kami untuk melakukannya. Berilah keberanian kepada setiap kami untuk menjalankannya dan mempraktekkannya. Ketika kasih dialirkan, ketika kasih Allah dialirkan, maka Allah akan semakin kita kenal, maka Allah semakin dekat dengan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang turun ke dunia dan menyatakan, mengajarkan, memberi contoh untuk kami lakukan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang demikian besar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Adi Sunarto. Kami berdoa untuk Ibu Waliem. Kami berdoa untuk Bapak Heru Kusmanto. Kami berdoa untuk Ibu Rusi Saino. Juga kami berdoa untuk Bu Hardi Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Sinwa. Kami berdoa untuk Ibu Suratmi dan Ibu Kamiem. Juga Ibu Suparmi. Mungkin juga ada beberapa saudara-saudara kami yang lain yang sedang lemah tubuh. Juga saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang menderita positif COVID. Biar Allah sendiri menolong, memberi kekuatan, sehingga imun tubuhnya boleh menyerang balik dan boleh bertahan dan mengalami kesembuhan. Terima kasih untuk segala obat-obat maupun vaksin yang sudah ditemukan. Terima kasih untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segalanya Tuhan, baik itu kami waktu sehat maupun sakit, kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kami dan kasih Tuhan boleh mengalir. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.